إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat ke-176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu artinya balasan yang mereka dapatkan, balasan yang mereka dapatkan, bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan hak. Yang sebelumnya atau Alkitab yang dimaksud di sini adalah Taurat. Balasan itu demikian karena mereka telah menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, dan mereka membeli kesesatan dengan harga yang, atau mereka telah menjual hidayah dan mengambil kesesatan. Dzalika, yang demikian itu sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan hak. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, lafi shiqaqin ba'id, maka mereka sungguh berada dalam perpecahan yang sangat jauh. Perpecahan dalam agama adalah sesuatu yang tercela. Makanya ketika kita berselisih, maka kita segera mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian seseorang tidak boleh berdalil bahwa perbedaan itu adalah rahmat karena hadis yang palsu, yaitu ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Sebab yang pertama tadi bahwa itu adalah hadisnya palsu, kemudian menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Itu bertentangan. Hadis palsu tersebut selain palsu juga bertentangan dengan Al-Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghribi, ke arah timur dan ke arah barat. Bukan karena menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis, bukan juga karena menghadapkan wajah ke Baitullah. Artinya arah ini adalah arah yang tidak memiliki timbangan, kecuali jika arah tersebut berkaitan dengan ibadah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Karena mereka pertentangkan ini tentang arah. Orang Yahudi mengatakan bahwa
Muhammad itu bersama kita ketika belum dialihkan kiblat. Dan orang-orang musyrik ketika dialihkan kiblat, mereka mengatakan kayaknya Muhammad ya akan bersama kita karena dia menghadap ke Ka'bah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Dan begini kita memperlakukan sesuatu. Nilai apa yang terkandung di situ? Apakah berkaitan dengan ibadah? Apakah Allah perintahkan? Apakah dianjurkan dalam agama ataukah tidak? Atau tidak? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ulama mengatakan ada yang dijatuhkan. Takdirnya adalah walakinnal birra birru man amana billahi wal yawmil akhir. Walakinnal birra birru, karena birra itu adalah sifat, sedangkan man amana ini adalah orang, ya, adalah orang. Nah, kan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman, ya kan? Sepertinya tidak nyambung. Maka kemudian Allah mengatakan walakinnal birra birru man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Atau ulama mengatakan walakinna dzal birri man amana billahi wal yawmil akhir, bahwa sesungguhnya yang memiliki kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga mengatakan tetap seperti ini, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Misalnya mengatakan asy-syuja'atu aliyun, misalnya yang berani, keberanian itu adalah Ali. Bagian ulama mengatakan seperti itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyina, dan para nabi. Wa atal mala ay a'tal mala, artinya memberikan harta, ala hubbihi, kepada yang dicintainya, atas yang dicintainya. Dzawil qurba, kepada yang kerabat, wal yatama, dan kepada anak yatim. Anak yatim, yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya ketika dia belum berumur balik, ketika belum sampai umur balik, maka ini diberikan kepadanya, diberikan harta kepadanya. Masuk dalam masalah ini al-yatama. Yang menjadi perbedaan, apakah al-yatama ini dikasih karena dia yatim ataukah karena dia miskin? Sebagian ulama mengatakan karena dia miskin. Jadi kalau ada yatim yang kaya maka dia tidak diberikan kepadanya. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya, walaupun dia kaya, sebab pemberian itu bukan hanya semata-mata memberikan materi, akan tetapi memasukkan kebahagiaan di dalam hati anak yatim tersebut, di mana dia telah kehilangan perhatian, tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Adapun ketika setelah balik itu tidak dikatakan lagi yatim, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la yutma ba'dal bulugh, tidak dianggap yatim kalau sudah balik, tidak dikatakan yatim kalau sudah balik. Wal masakina, dan orang miskin. Orang miskin kalau disebutkan sendiri maka yang dimaksud juga adalah fakir. Orang fakir kalau disebutkan sendiri maka yang dimaksud dengan orang miskin adalah juga orang miskin. Jadi fakir dengan miskin sama, kecuali jika disebutkan secara bersamaan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Maka di sini orang fakir itu dia lebih butuh daripada orang miskin. Maksudnya keadaannya. Adapun untuk diberikan zakat, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya diberikan kepada mereka zakat. Jadi sama dengan Islam dengan iman. Kalau Islam disebutkan sendiri, maka yang dicakup di situ Islam dengan iman. Kalau iman disebutkan sendiri, maka mencakup juga Islam. Tapi kalau disebutkan berduaan, ya bersamaan, Islam dengan iman, maka yang dimaksud adalah Islam dengan maknanya sendiri dan iman dengan maknanya tersendiri. Seperti itu. Wal masakina wa ibnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan musafir. Ya. Was-sa'ilina, dan peminta-minta. Wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa qamas salata, yang melaksanakan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, ya. Jadi ini adalah orang yang baik. Jadi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, mengeluarkan hartanya, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji terhadap janji mereka tatkala mereka berjanji. Dan ini memang adalah tanda orang yang beriman, menepati janji. Kalau tidak, maka dia akan masuk ke tanda orang munafik. Ya, dikecualikan bagi orang yang lupa. Ada orang yang sudah janji tapi lupa, maka diangkat kalam pena dari orang yang lupa. Tapi orang yang tahu janjinya, ya, tahu waktunya, kemudian dia tidak menepatinya, maka dia menyelisihi sifat orang-orang yang beriman. Maka itu jauh dari kebaikan. Walakinnal birra, orang yang kebaikan itu ketika menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i. Begitu pula orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i wad dharra'i, ya, dalam kondisi susah, menderita, wahinal ba's, dan pada masa peperangan. Orang-orang yang bersabar. Jadi disebutkan di sini bagaimana seseorang itu mendapatkan kebaikan. Itu mudah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman, intinya beriman dulu, kemudian setelah itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari sisi akhlak, yaitu menepati janji, kemudian bersabar. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu orang-orang yang benar, orang yang benar imannya, orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar keislamannya, orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kebalikan daripada ayat di awal surah Al-Baqarah, itu disebutkan laika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul hudan lil muttaqin, ya. Kemudian diurai alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini disebutkan, ya, disebutkan terakhir, wa ulaika humul muttaqun, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Saya bertakwa kalau saya beriman, saya bertakwa kalau saya menjalankan perintah Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan perintah Allah. Saya bertakwa kalau saya menepati janji. Saya bertakwa kalau saya termasuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, cobaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak sifat kita tidak seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Maka mengambil pelajaran akan terasa sulit baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Sebab akan mudah bagi kita untuk memahami, menghafal dan mendapatkan ilmu tatkala kita termasuk orang yang bertakwa, dan terlebih lagi untuk mendapatkan berkah dari ilmu itu sendiri. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Mau Al-Qur'an itu bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, jadilah orang yang bertakwa. Mau agar bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, menghafalnya, jadilah orang yang bertakwa. Makanya ulama tatkala dia merasa sulit untuk memahami atau menentukan mana yang pendapat yang paling kuat dari berbagai macam penafsiran, misalnya berbagai sumber penafsiran, maka mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menghalangi pemahaman itu, di antaranya yang menghalangi ilmu itu adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Jalankan perintah Allah itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Perhatikan sebagaimana kita sudah banyak membaca tentang Bani Israel. Apa yang kurang pada mereka? Diturunkan kitab. Diturunkan kitab kepada mereka. Diutus nabi kepada mereka. Ya. Berapa nabi yang diutus kepada mereka? Apa yang kurang? Sebagian mereka mendapatkan Taurat, mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan Rasulullah, bertemu dengan Rasul. Apa yang kurang? Yang kurang adalah mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maksiat, syukmul maksiyah, buruknya maksiat itu akan mendatangkan malapetaka, akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan keburukan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya, akan mendatangkan berkahnya, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan konsepnya bagi kita ini manusia, selama kita diarahkan dalam kebaikan, dengarkan, kecuali dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam mendurhakai Allah Subhanahu. Sebab kalau kita tidak bisa diarahkan, maka bahkan Nabi sekalipun jangan menganggap bahwa orang-orang Bani Israel ini, ya, kemudian kita mencercanya dengan seperti itu. Belum tentu ketika kita ini yang suka membangkang ini, belum tentu ketika kita hidup di zaman itu tidak menjadi bagian dari mereka. Kalau kita memperhatikan sifat dan akhlak kita yang ada pada saat ini, suka membangkang, tidak mau mendengar, tidak mau taat aturan, tidak mau dinasihati. Bahkan Nabi sekalipun yang diutus kepada kita, itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau bukan kita sendiri yang memaksanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sudah buang itu at-taswif. Bahwa nanti saya belajar di sini, nanti saya sudah kuliah, nanti saya sudah aliyah, nanti saya sudah menjadi ustaz, baru saya mau baik masuk. Bahkan Nabi, bahkan malaikat sekalipun yang turun, itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang baik, intinya dia merasa diawasi oleh Allah. Bagaimanapun remehnya orang yang berada di sekitarnya. Maksudnya penjaganya. Selemah apapun orang yang memperhatikannya, dia tetap akan menjadi orang baik sebab dia selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bahkan orang yang paling kuat sekalipun berada di depan kita untuk mengatur dan mengawasi kita, tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa saja bermain.
karena yang mengawasi kita adalah manusia. Maka kebaikan itu, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, simple, jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa? Diuraikan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 178. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam